Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM H03203339 dari kelas Pendidikan Biologi A, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai arthropoda. Sebelum memasuki dalam contoh hewan arthropoda, kita harus mengetahui dulu apa itu arthropoda. Jadi arthropoda berasal dari bahasa Latin yaitu arthros yang artinya ruas, buku atau segmen, dan podos yang artinya kaki. Jadi arthropoda merupakan hewan yang memiliki ciri kaki berruas, berbuku atau bersegmen. Tubuh arthropoda ini simetri bilateral dan tergolong berongga tubuh sejati ya. Adapun salah satu contoh hewan dari arthropoda yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu ini merupakan salah satu hewan dari film arthropoda yaitu serangga bersayap sisik dan termasuk dalam kelas insekta. Hewan ini biasanya aktif di siang hari dan identik dengan warna yang indah dan menawan. Adapun habitat dari hewan ini, kupu-kupu dapat ditemukan di tempat seperti daerah yang sudah terbuka, daerah pertanian dan perkebunan, pinggiran aliran sungai, daerah hutan primer dan sekunder, dan daerah pemukiman. Keadaan alam dengan iklim tropik di Indonesia sesuai dengan habitat yang cocok bagi perkembangan berbagai spesies kupu-kupu. Nah, adapun struktur tubuh dari kupu-kupu, struktur morfologi kupu-kupu ini terdiri dari beberapa bagian. Kupu-kupu mempunyai badan yang dilengkapi dengan 2 pasang sayap. Badan itu terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, toraks atau bagian tengah, dan abdomen. Tubuhnya dilapisi bulu-bulu kecil sebagai sensor dan sayapnya memiliki sisik yang dapat berperan sebagai hormon selama proses perkawinan. Yang pertama, pada bagian kepala. Kepala kupu-kupu memiliki sepasang antena yang panjang dan di ujung ada benjolan yang berfungsi sebagai peraba dan perasa. Sepasang mata memberikan penglihatan yang luas dan bagus untuk mendeteksi gerakan-gerakan, namun tidak mendetail. Setiap mata terbuat dari ribuan modul mata yang kecil dengan lensa yang kecil yang terhubung ke syaraf optik. Bagian lain dari kepala adalah lidah bergulung atau proboscis yang berfungsi sebagai penghisap cairan. Pada antenanya terletak di ujung kepala dan dapat digerakkan ke segala arah. Pada beberapa spesies membesar, berganda, berambut, berbentuk sisir di kedua sisinya, bahkan ada yang mirip bulu ayam. Pada antena ini dilengkapi dengan sel-sel saraf yang berfungsi sebagai alat pencium dan peraba. Mata pada kupu-kupu terbagi atas 2, yaitu mata majemuk, di mana mata majemuk ini terletak di kedua sisi kepala yang tersusun oleh unit optik yang disebut omatidia atau ratusan omatidia. Mata tersebut dapat mendeteksi gerakan dengan baik tetapi tidak dapat fokus dan melihat jarak dengan jelas. Dan mata tunggal di mana mata ini tersembunyi atau tertutup oleh rambut-rambut halus yang berfungsi mempertajam penglihatan, dan mata majemuk yaitu dapat mendeteksi jarak dengan jelas. Kemudian ada mulut, di mana mulut ini terbagi atas 3 bagian, yaitu labrum, labial palpus yang merupakan bagian bibir yang sangat sensitif yang berfungsi sebagai alat peraba, dan proboscis atau mandibula atau rahang bawah kupu-kupu yang asalnya sebagai alat penggigit atau mereduksi. Struktur tubuh selanjutnya yaitu toraks. Toraks merupakan kotak urat dengan 3 segmen, 3 pasang kaki terdapat pada bagian bawah toraks. Otot terbang ada pada akar kedua pasang sayap yang menempel pada segmen kedua dan ketiga. Sayap tetap merupakan bagian paling penting sehubungan dengan identifikasi karena ukuran bentuk dan juga warna. Toraks pada kupu-kupu sangat berbeda dengan kepala dan abdomennya. Toraks ini terhubung dengan kepala melalui membran atau selaput yang berfungsi sebagai leher yang lembut dan pendek. Toraks kupu-kupu dilengkapi dengan ruas-ruas yang kuat yang membentuk kotak yang sepenuhnya berisi otot-otot yang menyokong pergerakan kupu-kupu. Dari ruas-ruas inilah toraks dibagi atas 3 bagian, yaitu protoraks sebagai tempat melekatnya pasangan kaki depan, mesotoraks sebagai tempat melekatnya pasangan kaki tengah dan pasangan sayap depan, dan metatoraks tempat melekatnya pasangan kaki belakang dan pasangan sayap belakang. Pada toraks juga terdapat sejumlah spirakel pada sisi-sisi toraks. Spirakel merupakan tempat masuknya udara dari luar ke dalam tubuh kupu-kupu. Nah, perlu diketahui bahwa spirakel pada bagian toraks tampak besar dikarenakan berkaitan dengan kebutuhan oksigen yang tinggi untuk pergerakan sayap dan juga kaki.
Bagian tubuh yang terakhir dari kupu-kupu yaitu abdomen. Abdomen atau perut merupakan bagian ketiga dari tubuh yang memiliki fungsi untuk mengolah makanan, melakukan proses ekskresi, serta sebagai tempat cadangan lemak. Perut kupu-kupu pada dasarnya terdiri dari 10 ruas, dengan ruas terakhir mengalami modifikasi menjadi alat kelamin. Pada sisi-sisi bagian perut terdapat 6-7 pasang spirakel. Perlu juga diketahui bahwa dalam abdomen ini kupu-kupu terdapat alat pencernaan, jantung, organ ekskresi, dan organ kelamin serta sistem otot yang kompleks. Baiklah, itu saja beberapa materi yang bisa saya sampaikan mengenai contoh hewan arthropoda, salah satunya yaitu kupu-kupu. Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur tubuh kupu-kupu ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan juga abdomen. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.